Puji Tuhan. Kita telah melanjutkan dengan pasal 74. Kita telah melihat bagaimana doa kemarin merupakan satu-satunya cara yang Allah berikan untuk membuat kita mampu mengatasi segala persoalan yang apapun seperti yang dialami oleh Daud. Dan kita melihat sekarang di pasal yang ke-74, kita telah membaca bagaimana bait Allah yang kemarin merupakan tempat orang berdoa, tempat orang berseru itu menjadi bait Allah yang rusak. Begitu kata pasal yang ke-74. Tempat orang berdoa itu telah dirusakkan. Dan kalau tempat itu dirusakkan berarti tidak ada lagi orang yang berdoa. Dalam kisah yang kita baca, baik itu di dalam Injil Matius 21 atau dalam Yohanes pasal yang kedua, Yesus masuk ke dalam bait Allah yang dijadikan pasar. Tapi kalau kita baca di pasal 74, bukan cuma bait Allah dijadikan pasar itu. Kalau dijadikan pasar, bait Allahnya nggak rusak. Hanya saja rumah Allah atau bait Allah itu kita nggak bisa bayangkan bait Allah jadi pasar itu. Tapi bait Allahnya ada. Kalau di pasal 74 bait Allahnya rusak. Ada keadaan yang lebih parah lagi, sebab bukan cuma sekedar kotor tetapi rusak. Hingga di mana ayat yang ke-20? Udah baca pasal 74 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. 21. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan mudah. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji nama-Mu. 22. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuangan-Mu. Ingatlah akan serah kepadamu dari pihak orang bebal sepanjang hari. Ya. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Lihat akan rusaknya bait Allah. Jangan biarkan orang terinjak-injak kembali. Ketika bait Allah itu rusak, ketika bait Allah itu tidak dapat dipergunakan untuk orang berdoa, untuk orang beribadah, maka yang ada manusia-manusia tanpa Allah. Kalau kotor masih ada, tapi kalau rusak, bagaimana dan di mana orang akan beribadah? Benar-benar satu keadaan yang tidak dapat menjadi tempat berlindung kepada kita. Dan kita tahu pasal 75 ayat 4, itulah penyebab bumi hancur dan semua penduduknya. Pasal 75 ayat yang keempat, karena bait Allah itu rusak, maka bumi hancur. Yang menahan bumi sehingga pada hari ini masih ada
masih berputar pada porosnya, masih berada di dalam keadaan yang bisa kita huni. Kita masih hidup, kita masih ada. Tesalonika berkata, 1 Tesalonika 2 Tesalonika ayat 7. 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu disingkirkan, si pendurhaka menyatakan diri. Kenapa si pendurhaka belum menyatakan diri? Kenapa si pendurhaka belum berkuasa penuh? Kata si pendurhaka adalah antikris. Kenapa bumi belum dikuasai oleh antikris? Masih bisa kita ibadah, masih bisa kita ada, masih bisa kita beraktivitas, masih ada orang-orang yang dapat pergi dan pulang beribadah dengan aman. Masih ada. Kenapa? Ayat yang ke-7 tadi berkata, sekarang masih ada yang menahan. Nah, rumah masih berdiri tegak karena ada apa? Tiang yang menahan. Timotius 1 Timotius pasal 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita sekarang tahu siapa yang menahan sehingga bumi belum dibinasakan sampai sekarang. Masih ada yang menahannya, sebab ada tiang-tiang penopang. Ayat ini berkata, siapakah tiang penopang? Jemaat Allah yang hidup. Siapakah jemaat Allah yang hidup? Kitalah orang-orang yang masih beribadah. Keberadaan gereja Tuhan di muka bumi bagaikan tiang penopang yang dipergunakan Allah untuk menjaga bumi ini. Tapi ingat, ketika waktunya tiba dan gereja Tuhan disingkirkan, maka antikris akan menyatakan diri secara utuh. Antikris sekarang sudah ada, tetapi belum menyatakan diri dengan sempurna. Antikris sudah ada, kuasanya sudah ada, kerjanya sudah ada. Orang-orang yang melawan Tuhan
semakin lama semakin merajalela. Orang-orang yang tidak beribadah semakin lama semakin banyak. Sehingga orang berkata, percuma ibadah dan tidak ibadah sama saja. Orang banyak menjadi ateis, orang banyak menjadi pelawan-pelawan Allah. Orang banyak semakin tidak menghiraukan ibadah. Coba kalau kita di Timotius 2 Timotius 3 apa dengan kondisi ibadah kita? 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kelihatannya masih ibadah, tapi di antara ibadah hari Minggu pagi kemarin ada orang-orang sementara ibadah, hatinya pun ragu-ragu. Sementara orang beribadah, kelihatannya orang sujud, tetapi Tuhan yang melihat hati merasa begitu sedih. Karena kelihatannya kamu beribadah, tapi tidak ada kuasa ibadah. Karena orang sudah tidak mengharapkan pertolongan Allah. Dengan sikap dan cara mereka berkata, aku bisa mengatasi diriku, gak pakai Tuhan-Tuhanan. Menolak kuasa ibadah. Ini yang dikerjakan antikris, yang membuat orang-orang melawan Allah, melawan Kristus, melawan Roh Kudus, melawan urapan Allah, akan semakin banyak. Antikrisnya belum nongol, belum muncul, belum ada yang berkata ini aku antikris, belum. Tapi kerjanya sudah kita rasakan. Ada gereja setan di Bandung, di Sukabumi. Ada gereja-gereja yang begitu menentang akan pekerjaan Allah. Mulai merambak, memang secara gerilya. Satu di antaranya yang kelihatan jelas adalah ISIS. Belum muncul kan? Secara terang-terangan mereka mulai bergerilya. Tapi saudara lihat, itulah salah satu bentuk daripada antikris. Dia akan ekspansi dan akan merambah baik dunia belahan selatan, kita termasuk dunia selatan. Mereka yang bagian utara, itu sebabnya mengapa seluruh dunia berperang melawan ISIS. Tapi sekalipun dia diperangi, kata kitab Daniel, kekuasaannya akan makin kuat. Boleh lihat ayatnya. Kitab Daniel pasal 8 ayat 23. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tapi tidak seperti terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang
kuasa akan dibinasakan juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan dilakukan akan berhasil. Ia akan membesarkan diri dalam hati, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakan. Ia akan bangkit melawan raja segala raja, tapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Ini ISIS. Tidak ada satu tindakan ISIS yang tidak mengerikan. Sebab bagi mereka lebih banyak membunuh orang-orang kafir, kita orang-orang kafir, kekuatan mereka semakin bertambah. Jadi itu sudah hukum mereka. Sebab itu mengapa semakin beringas, semakin arogan, semakin beringas. Mereka tidak segan-segan penggal kepala orang dengan teriakan Allahu Akbar. Apakah benar sih Islam dengan Allahu Akbar penggal kepala orang, mengatasnamakan pembela agama, dan mereka bersorak ketika ada orang-orang yang bukan Muslim satu persatu dibantai. Bukan mengada-ada, tapi apa yang dituliskan, apa yang dicatat di YouTube sudah kita lihat bersama. Kekejaman ISIS. Kalau sudah ditangkap itu gak bakalan balik, karena pasti penggal. Mereka gak segan-segan mematikan orang dengan cara-cara yang dihalalkan. Mereka gak segan-segan. Mereka bunuh-bunuh, saudara. Mereka gak takut manusia. Kekuatannya makin bertambah. Tapi sekali lagi, dengan cara seperti itu pun ISIS belum menggelar pernyataan akulah antikris. Tapi kita sudah lihat tanda-tanda kerjanya, apa yang dibuat di masyarakat Indonesia. Kewalahan Indonesia, apalagi dengan basis keadaan-keadaan yang terdapat di angkatan-angkatan sedang digoncangkan, gonjang-ganjing pemerintahan kita, terdengar gaungnya sampai di luar, hingga ada travel warning, hingga ada yang mencegah turis tidak boleh datang ke Indonesia dan sebagainya. Karena dunia melihat di Indonesia bertumbuh dengan subur. Paham ISIS ada di mana-mana, gak kelihatan di permukaan, masih di bawah. Itu sebabnya, saudara, kita harus mempunyai kaki-kaki yang kokoh dalam pengajaran, dalam pegang akan firman Allah, dalam hati-hati kita dengan sungguh pegang apa yang ada padamu. Kita Wahyu pasal 3. Jangan menukar dengan apa yang tidak kita miliki. Jangan tukar. Saudara melihat betapa Allah dengan caranya, dengan sangat berhati-hati menempatkan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bukan supaya menjadi orang-orang
yang berbeda dengan dunia lain. Tapi gereja Tuhan ditempatkan sebagai penahan, penopang. Masih ada keadaan sampai hari ini seperti yang kita hidup hari ini. Ini masih berjalan, walaupun kalau kita melihat dunia dengan sekelilingnya, kita menemukan satu keadaan seperti nenek-nenek renta yang tinggal didorong sudah tinggal seperti itu. Tapi tetap dikatakan orang yang mencari Tuhan dijadikan tiang penopang, penahan, supaya bumi tidak dihancurkan dulu sampai kegenapan Allah menjadi pertolongan kita. Kita masih disimpan oleh Allah, kita masih dijaga oleh Allah. Dan karena saudara dan saya lah orang-orang yang beriman dengan sungguh kepada Allah, bumi kita dipertahankan oleh Allah. Betapa hebatnya tanggung jawab yang diberikan Allah. Ketika ada seorang yang berdoa dalam rumah tanggamu masih terpelihara. Ketika ada seorang yang berdoa, maka rumah tangga kita masih aman, masih dipelihara. Allah yang peliharakan itu, karena ada yang beribadat di dalam rumah tangga kita. Jangan saudara pikir datang kita setiap pagi begini tidak menjadi perhatian Allah. Dan tanpa kita sadari, ibadah pagi seperti ini mempertahankan tiap keluarga. Ada yang Tuhan pakai untuk memelihara rumah tangga kita masing-masing. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi aku Tuhan yang mengokohkan tiang-tiangnya. Nanti kata Tesalonika, ketika tiang penopang itu diangkat, waktu itulah bumi hancur. Akan semakin menjadi-jadi. Kejahatan ISIS akan semakin menjadi-jadi. Mereka akan semakin merasa. Saudara perhatikan bagaimana mereka mendapat sumber dana. Tiap hari mereka mendapat suplai dana hingga mereka dapat membiayai. Kenapa TKI orang-orang Indonesia ada yang tertarik untuk hijrah ke Suriah? Kenapa? Mereka mendapat tawaran. Mereka benar-benar dijamin hidupnya. Bahkan tidak boleh hanya bapak saja, tapi sekeluarga. Sebab itu sama anak-anaknya kan hilang itu yang 16 orang itu. Karena mereka harus datang. Kalau mau pindah, mereka harus datang sekeluarga. Karena terjamin hidupnya. Perhatikan siapa yang menjamin mereka. Mereka punya 150 kilang minyak. Dan mereka bisa menjual minyak itu. Sekarang siapa yang membeli? Dengan terselubung mereka mulai membuat keamanan diri semakin kokoh. Mereka bisa mendanai, bahkan
setiap hari budget anggaran mereka 1 miliar satu hari. Siapa yang mendanai? Kekuatan mereka semakin, kata Daniel 8 tadi, semakin hari semakin kuat. Kelihatannya kelompok kecil. Tapi betapa saudara bisa bingung, karena Indonesia punya donatur untuk mendanai ISIS. Kan sudah tertangkap toh? Ada beberapa rumah yang sudah dibuktikan mereka menjadi pendana untuk kelompok ISIS. Di Jakarta tidak banyak kelihatan, tapi di daerah mereka bisa menemukan di kampung ini, di kota ini, di RT ini, mereka temukan yang tadinya cuma sekitar 15, 70, menjadi ratusan, sekarang sudah ribuan di Indonesia pengikut ISIS. Karena itu mereka terjamin. Mereka sudah, dunia tidak dihebohkan dengan teroris lagi, tapi dunia sudah dihebohkan dengan ISIS. Ini belum menampakkan diri dengan sempurna. Antikris itu adalah gabungan 3 hal. Yang menjadi pemimpin dari antikris itu ada 3 hal. Berkuasa dalam bidang agama, berkuasa dalam bidang ekonomi, dan berkuasa di bidang hukum keamanan. Gabungan ini menjadi antikris. Ketiga-tiganya kita butuhkan. Ketiga-tiganya menjadi bagian yang primer dalam hidup kita. Ini antikris. Dan jangan heran kalau nanti satu di antara ketiganya adalah negara yang beragama dan agamanya adalah Kristen. Satu di antara ketiganya nanti dipimpin oleh negara yang beragama Kristen, berada di bumbung bait Allah. Kemarin ngobrol-ngobrol dalam perjalanan, dan mereka berkata ada beberapa pendeta yang mengatakan kedatangan Yesus sudah sangat dekat. Kedatangan Yesus sudah begitu amat dekat. Sebab itu berhati-hatilah, sebab Yesus sudah ada di bumbung bait Allah, udah di atas soto rumah kita katanya. Saya bilang, waduh, rusak ini kalau begini caranya. Karena yang memberikan pengajaran adalah pendeta Erastus dan Pak Yaji. Yang ada di bumbung bait Allah bukan Kristus, tapi antikris. Jangan sampai kita digoyahkan, jangan sampai kita nggak ngerti.